Jadi kamu nginputin sebuah file, ternyata itu email gitu kan. Tapi kamu harus benar-benar validasi secara back-end, itu hanya email, nggak boleh yang lain. Itu contoh simpelnya seperti itu. Dan itu dilakukan secara back-end, bukan front-end. Gitu. Boleh. Gitu. Sembari waktu udah ini Kak, jam 4. Kalau kita mulai gimana Kak? Boleh. Oke, saya mulai ya Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi kepada Kak Febri selaku pemateri pada sore hari ini dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara pelatihan pada sore hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Kak Febri selaku pemateri kita pada hari ini. Telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua melalui Google Meet ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020. Ya. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk memoderatori acara pelatihan TIK pada sesi sore hari ini. Ya. Supaya lebih akrab atau lebih kenal dekat kepada Kak Febri, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Kak Febri. Ya, saya share screen dulu. Apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah. Ya. Baik. Nama Kak Febri Arianto sebagai software engineer. Ya. Tentang Kak Febri, graduate of computer science who currently works as a freelance software engineer. Develops program that use PHP, JavaScript language, and certain device that use Atmega 32AP microcontroller which work as a brain of a tool. Application I developed include sistem informasi akuntansi, penjualan atau sales accounting information system, lalu ada akad kooperasi atau cooperation contracts. Aside from that, selain itu Kak Febri sendiri juga bekerja pada several device sebagai motor remote, automatic hand wash, and automatic garbage box. Ya. Untuk education dan training Kak Febri sendiri, dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Lampung pada Juli 2013 sampai September 2020. Ya, selanjutnya ada di Altera Academy pada April 2021 sampai dengan Mei 2021. Ya. Experience atau pengalaman Kak Dwi yaitu experience atau pengalaman Kak Febri yaitu di software engineer stakeholder supervisor pada Maret 2018 sampai dengan Februari 2019. Tentang sales accounting and information system. Assistant facilities corporate transaction both in retail and distribution along with accounting calculation function from management to taxes with PHP programming language, JavaScript, HTML, and SQL database with the Engineer framework. Ya, untuk project lainnya GSM based remote facial remote and Atmega 32AP. Ya, dia created a device that can control faceless with an Android application with transfer command data via GSM and user ID login on the website. Ya, untuk pencapaian Kak Febri sendiri, efficiency safety remote for vehicles, yaitu remote and device mechanical only. Ya,
volunteer tentang aktivitas volunteernya yaitu Petik Lampung pada tahun November 2017 sampai sekarang. Instructor and trainer for embedded system. Ya. Untuk skill yang dipunyai Kak Febri sendiri yaitu Golang dia berada di level 3. Dan untuk bahasa PHP dia berada di level 4. Kemudian JavaScript dia berada di level 3. Kemudian HTML dia berada di level 3. Lalu ada kode engineer dia di level 4. Lalu Laravel dia berada di level 2. Terus ada CAVR yaitu di level 4. Lalu ada manajemen MySQL dia di level 4 untuk skillnya. Minimum sistem microcontroller levelnya berada di level 3. Untuk hobi Kak Febri sendiri yaitu membaca, mendengarkan musik, bermain game, dan traveling, Kak. Ya. Mungkin itu saja untuk CV dari Kak Febri. Baiklah, selanjutnya mari kita simak materi yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Kak Febri. Kepada Kak Febri dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya buka ya. Tadi dari CV dulu ada yang mau ditanyain, siapa tahu. Sambil nunggu buka. Gimana? Sudah terbuka ya? Sudah tampil, Kak. Oke. Mungkin kita awali tentang materi dari embedded itu sistem itu dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita ngomongin masalah embedded system dan IoT. Tadi dari CV saya, walaupun dari CV saya di situ, saya juga sekarang bekerja di SugiFutur yang notabene bukan masuk dalam embedded system, tapi mungkin kalian bisa lihat di beberapa CV saya proyek-proyek embedded system sehingga saya dipercaya sama panitia Gemastik untuk memberikan sedikit materi tentang embedded system itu. Saya coba berikan materi sebisa saya untuk pada kalian, semoga bisa menjadi pencerahan sekaligus memberikan inovasi-inovasi baru buat kalian nanti di acara Gemastik ini. Oke, coba kita sekarang bahas masalah embedded system. Apa sih embedded system itu? Ada yang pernah dengar atau ini pernah tahu embedded system secara umum itu apa sebenarnya? Oke. Embedded system itu sebenarnya adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan sesuatu. Biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem perangkat. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi embedded system itu sebuah aplikasi ataupun software ataupun lebih tepatnya sintaks yang kita buat itu tuh berdasarkan logik, berdasarkan keadaan yang dimana sintaks ini nanti kita tanam ke dalam sebuah perangkat. Nah, nantinya perangkat yang sudah kita tanam ini akan kita jadikan sebuah device untuk suatu kegiatan tertentu. Jadi contohnya seandainya kamu memiliki suatu perangkat yang digunakan pengen tertentu aja gitu. Contoh deteksi hujan. Apakah sekarang ini hujan? Apakah nanti akan terjadi hujan? Atau suhu keadaan sekarang ini berapa? Nah, itu di dalamnya itu ada softwarenya. Ada software yang kita tanam. Nah, alat itu tadi itu sudah termasuk embedded system karena ada inputan dari luar yang diproses oleh software kita yang dari dalam dan menghasilkan sesuatu. Contoh menunjukkan suhu berapa begitu. Oke, lanjut sejarah dari embedded system itu sendiri. Di tahun 1960-an di MIT Instrumen Laboratorium, jauh ya dari tahun 1960-an, itu oleh Charles Duck dia sudah membuat sebuah Apollo Guidance Computer. Nah, ini sebuah embedded system modern pada zaman itu pernah dibuat pertama kali untuk embedded system modern. Gunanya apa sih Apollo Guidance Computer ini? Jadi dia ini sebuah perangkat yang digunakan untuk meng-guide dari perangkat-perangkat yang ada di lingkungannya. Jadi contoh, kita punya lab, kita punya sebuah laboratorium dan suhu di luar sekarang ini sudah menginjak suhu 40 derajat.
otomatis nggak baik untuk komputer yang ada di dalam ruangan kita. Nah, dengan adanya Apollo Guidance Computer ini, dia akan mengatur suhu yang ada di dalam ruangan dengan AC-nya yang derajatnya diturunin, ataupun kalau kita nggak pakai AC, blower waste-nya itu digedein biar udaranya itu lebih dingin di dalam. Nah, itu contoh Apollo Guidance Computer yang pernah dibuat di tahun 1960-an. Oke, lanjut. Nah, komponen dari embedded system itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada komponen perangkat elektronika, ada komponen softwarenya, dan ada microcontroller. Apa sih masing-masing dari itu? Jadi yang dimaksud dengan komponen perangkat elektronika ini itu termasuk dari power supply. Namanya kita mau membuat sebuah perangkat itu pasti ada power supply-nya dong. Entah itu nanti terjadi power supply-nya itu dari listrik rumahan langsung, atau itu baterai, atau itu aki, atau itu apapun yang menjadi power supply. Termasuk sensor, termasuk apa ya bisa dibilang itu panel surya, itu juga termasuk power supply begitu. Nah, ada lagi namanya sensor. Itu tadi yang saya sebutkan di awal. Contoh kita pengen mendeteksi sebuah cahaya atau mendeteksi sebuah keadaan oksigen di dalam air, urea di dalam air, kelembaban udara. Nah, itu semua menggunakan sensor namanya. Nah, atau ada juga motor atau servo. Motor servo di ini digunakan untuk action. Bisa jadi perangkat-perangkat embedded system ini, perangkat-perangkat embedded system kita ini akan melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu kan butuh penggerak. Nah, contoh penggerak dalam perangkat elektronikanya di sini ada motor ataupun servo. Nah, itu contoh komponen dari perangkat elektronika yang ada di embedded system. Yang kedua, ada namanya software. Nah, komponen software ini ya berupa sintak. Jadi, selain kita membuat perangkatnya, merakit perangkatnya, kita juga harus ngoding nih. Kita harus ngoding yang bakalan kita tanam di dalam embedded system kita. Nah, yang dari yang sudah saya tahu itu ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Contoh yang ada dalam CV saya itu namanya CAVR. CAVR itu digunakan untuk Arduino, kalau kalian tahu Arduino ataupun Raspberry Pi. Ya, perangkat yang komponen yang ketiga itu namanya microcontroller. Namanya microcontroller ini adalah perangkat kecil yang nantinya software kita tuh akan ditempatkan ke situ. Nah, cara tempatnya gimana? Itu berbeda-beda tergantung perangkat yang kita gunakan. Contoh perangkatnya Arduino, kita bisa nanamnya lewat kabel. Jadi ditransfer dari laptop kita atau dari komputer kita, ditransfer ke microcontroller itu menggunakan kabel data. Itu contoh. Ada juga yang menggunakan infrared untuk transfer dari program yang kita buat di komputer atau laptop kita ke microcontroller. Nah, itu tergantung perangkatnya untuk masalah transfernya. Jadi intinya microcontroller itu yang bakalan menjadi otak dari si embedded system kita, karena di dalam microcontroller itu ada program yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, bedanya embedded system dengan digital system. Kalau embedded system itu tujuannya dirancang untuk yang lebih khusus, seperti tadi mendeteksi suhu atau mendeteksi kelembapan udara, mendeteksi oksigen. Nah, itu tujuannya khusus. Sedangkan digital system itu dirancang untuk tujuan umum. Digital system itu contohnya apa? Ya software-software yang kita pelajari di kampus, seperti buat sistem medical record atau POS atau sistem-sistem yang lainnya. Nah, itu digital system. Nah, untuk implementasinya dibalik, kalau embedded system itu digunakan di keadaan di dunia nyata di 3 dimensi. Tapi kalau digital system itu diinstal atau diimplementasikannya di perangkat-perangkat yang khusus. Itu kayak komputer, handphone, server, dan lain-lain. Nah, itu perbedaan antara digital system dengan embedded system. Oke, lanjut. Terus kategori dari embedded system itu sendiri ada 2. Ada yang bersifat kategorinya mandiri, ada yang bersifat kategorinya real time. Bisa jadi ini saling bersinambungan juga. Jadi kategori di sini bukan sebuah perbedaan, tapi bisa jadi kesinambungan. Nah, di mana kategori dari embedded system sendiri itu pasti mandiri. Dia itu berfungsi secara independen tanpa ada perangkat keras lainnya. Jadi si embedded system ini saat kita letakkan di tempat sesuatu untuk dia melakukan tugas sesuatu, dia tidak butuh bantuan perangkat yang lain. Nah, karena segala macam kebutuhan untuk menjalankan sesuatu itu tadi, si embedded system itu sudah terjadi satu paket. Jadi power supply-nya ada, sensornya ada, terus kalau kita ngomongin mau IoT, jaringan internet di dalam perangkatnya juga sudah ada. Nah, itu yang disebut embedded system secara kategori mandiri. Nah, selain itu, embedded system itu juga melakukan sesuatu secara real time. Real time, ngerti kan ya maksudnya real time? Di sini berfungsi tugas-tugas secara periode, secara spesifik. Nah,
secara real time ini sendiri, embedded system tuh dibagi menjadi dua lagi. Ada namanya hard real time, ada namanya soft real time. Apa sih bedanya hard real time dan soft real time? Gampangnya kita membedakannya begini. Kalau hard real time, apabila dia melakukan sesuatu kok tidak benar-benar tepat waktu, itu akan berakibat fatal. Ya, jadi kalau hard real time itu bedanya adalah apabila si alat kita Arduino embedded system kita melakukan sesuatu tidak pada tepat waktunya atau dia terlambat saja, itu berakibat fatal. Berarti sistem yang kita buat atau embedded system yang kita buat masuk ke dalam kategori hard real time. Tapi kalau dia ada keterlambatan dan tidak memberikan dampak yang fatal, itu namanya soft real time. Nah, di sini saya berikan contoh tadi, detektor suhu pada ruang pada AC. Nah, kalau seandainya kita ada perangkat komputer yang banyak dan suhunya sudah mulai panas, nggak baik untuk komputer, detektor suhu dia mendeteksi sudah 40 derajat sekian, 40 derajat lebih. Nah, tapi dia ternyata melakukan sesuatu untuk mendinginkannya, itu terlambat, nggak pas tepat waktu itu, otomatis akan berakibat fatal pada komputer-komputer yang ada di dalam. Nah, itu contoh program kalau itu hard real time. Beda kayak soft real time, jadi kayak kita di DVD player tuh. DVD player ataupun remote presentasi, remote proyektor gitu kan. Waktu kita pencet remote untuk pause atau kita pencet remote untuk next gitu kan. Terjadi delay saat kita pencet next, nggak langsung dia untuk mencet ke ngeplay yang selanjutnya gitu. Terjadi delay, tapi delay ini tadi kan tidak memberikan hal yang fatal. Nah, itu termasuk dalam soft real time. Jadi kalau kita membuat sebuah remote dengan perangkat saat kita pencet sesuatu perintah dan si perangkat itu tadi menjalankan perintahnya dengan delay, dengan terlambat. Nah, itu termasuk yang kategorinya soft real time, karena nggak akan memberikan dampak fatal. Tapi kalau itu memberikan dampak fatal, itu termasuk ke dalam hard real time. Oke, lanjut. Nah, di sini arsitektur dari si embedded system itu sendiri. Jadi, mau saya kelihatan di situ, Pak? Kelihatan nggak? Nah, di sini arsitekturnya itu di dalam sebuah embedded system pasti ada namanya hardware. Ini di hardware. Di dalam hardware ini akan ada sebuah software yang kita tanam, benar ya? Akan ada software yang kita tanam dan di dalam perangkat embedded system secara total itu akan ada sensor yang memberikan pemancing kepada software yang kita buat tadi. Jadi kita taruhlah sensor cahaya gitu. Ternyata cahayanya sudah mulai redup. Nah, si sensor ini kan akan memberikan informasi ke hardware, ke dalam software kita ya, ke hardware yang di dalamnya sudah ada software kita. Bahwa nih cahayanya sudah redup sekarang. Apa sih yang akan dilakukan? Nah, di sini adalah namanya aktuator. Aktuator itu contoh kalau saya contohkan tadi ada namanya motor, ada namanya perangkat-perangkat yang bakal melakukan sesuatu setelah itu saat ada pancingan dari si sensornya tadi. Sistem kita memproses dan akhirnya aktuator melakukan sesuatu. Nah, itu contoh arsitektur yang ada dalam embedded system. Sekarang kita ngomongin masalah IoT. Di IoT itu sendiri sebenarnya konsep hampir sama seperti embedded system, cuman bedanya di sini ada sebuah data yang ditransmisikan itu tanpa bantuan komputer ataupun perangkat lain. Jadi konsepnya hampir sama seperti embedded system. Cuman dalam IoT itu ada data ataupun transmisi yang bakal ditransfer, gitu kan. Transfer antara perangkat satu ke perangkat yang lainnya itu tanpa bantuan komputer ataupun manusia. Nah, itu yang disebut dengan Internet of Things. Jadi kalau kita contohkan tadi sensor cahaya, dia mendeteksi sesuatu, alat kita mendeteksi sensor cahaya yang mulai redup. Nah, nilai mulai redupnya ini dikirim ke sesuatu, kemana? Mungkin ke server kita ataupun ke rumah kita bahwa kamu di depan itu sudah mulai redup, lihat tuh hidupin lampunya gitu kan. Nah, tapi selama proses transmisi data ini, selama proses pengiriman data ini tidak menggunakan bantuan dari komputer lain ataupun manusia, itu disebut dengan Internet of Things. Oke, unsur-unsur dari Internet of Things itu sendiri itu ada 5. Yang pertama AI, Artificial Intelligence, baik itu secara sederhana maupun secara tingkat advance, itu pasti tetap ada AI-nya. Seperti tadi, kita sudah membuat AI sederhana tuh, bahwa kalau dia sensornya cahayanya mulai redup, dia melakukan apa? Itu kan contoh sebuah AI, Artificial Intelligence. Jika alat kita berpikir sendiri, walaupun itu baru secara sederhana. Yang kedua unsur-unsurnya adalah konektivitas.
si IoT itu nanti pasti membutuhkan sebuah koneksivitas, yaitu untuk gunanya untuk transfer data tadi itu, karena inilah pembedaan antara embedded system dan IoT. Yang ketiga, perangkatnya ukurannya kecil. Kenapa kok harus perangkatnya ukurannya kecil? Ini mengacu pada kalau dia itu tidak kecil, dia itu bentuknya besar, terus memakan tempat, itu justru tidak efisien tentunya. Masa iya kita mau mendeteksi berapa sih kendaraan di pinggir jalan, tapi alat kita menghalangi jalan, kan nggak lucu. Nah, itu contoh kenapa perangkatnya harus ukuran kecil. Yang ketiga, sensor. Nah, kenapa sih kok termasuk dalam IoT sensor di sini? Ya, pasti karena sensor inilah yang akan menjadi mata dari alat kita, telinga dari alat kita. Itu makanya kita butuh sensor untuk dalam IoT unsur-unsurnya. Yang kelima, dengan adanya beberapa unsur-unsur tadi, si IoT itu pasti akan keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan manusia. Nah, jadi itu sudah termasuk dalam unsur IoT bahwa IoT itu bakal ikut aktif dalam sebuah kegiatan manusianya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya begitulah sifat-sifat dari si IoT. Nah, jadi cara kerja dari IoT itu memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa si IoT ini pasti akan melakukan sebuah argumentasi yang ada di dalam itu program yang sudah kita buat, begitu. Nah, di mana tujuannya kembali untuk melakukan sesuatu fungsi atau kerja yang dimana untuk membantu manusia tadi. Oke, contoh dari IoT itu sendiri itu ada beberapa banyak bidang. Nah, di sini saya contohkan ada 4 bidang. Satu di bidang kesehatan, itu mungkin kalau kalian pernah melihat ke rumah sakit ataupun di klinik, itu ada detektor obat jantung, detak jantung, cek gula darah menggunakan komputer, ataupun cek suhu yang sudah digital. Itu semuanya adalah contoh-contoh dari Internet of Things yang digunakan di bidang kesehatan. Beda ya dengan detektor suhu tubuh yang masih pakai air raksa. Kalau air raksa itu kan masih benar-benar analog, tapi kan sekarang sudah ada tuh detektor suhu tubuh yang menggunakan digital. Nah, itu salah satu contoh implementasi IoT di kesehatan. Yang kedua, bidang energi. Di sini penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Nah, sekarang banyak tuh kita nggak perlu pakai saklar lagi di rumah kita, di smart home. Di smart home itu tadi kita banyak sekarang yang menerapkan nggak usah pakai saklar lagi, dia tinggal deteksi cahaya aja dari luar. Saat cahayanya sudah kurang dari sekian, lampu akan hidup. Saat cahayanya sudah naik di atas sekian, lampu akan mati. Nah, di situ kan contoh kita mengurangi penggunaan listrik, karena notabene manusia sering lupa tuh lampunya lupa nggak dimatiin dan lain-lain. Nah, itu contoh penerapan IoT dalam bidang energi. Yang ketiga, contoh penerapan IoT dari transportasi. Nah, sekarang mungkin kalian tahu dari beberapa tahun yang lalu autopilot di pesawat itu sudah ada. Jadi pesawat itu nggak sepenuhnya semuanya dipegang sepenuhnya oleh si pilot gitu. Jadi ada beberapa sistem autopilot yang digunakan di pesawat itu. Nah, dan majunya zaman sekarang itu sudah ada beberapa mobil-mobil yang menggunakan autopilot juga. Nah, itu contoh Internet of Things yang diimplementasikan di bagian transportasi. Selain itu juga ada IoT yang digunakan di lingkungan-lingkungan umum, seperti di sini penerapan probe pada penelitian kualitas air yang dilakukan dengan detail dan efisien. Nah, jadi probe ini salah satu produk dari IoT. Dengan probe ini kita bisa tahu nih, di dalam air ini ada kandungan oksigen berapa, ada kandungan ureanya berapa, dan kandungan yang lain-lainnya. Nah, setiap probe itu mewakili apa yang akan kita deteksi dalam air itu. Nah, itu contoh penerapan IoT di lingkungan yang umum. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari IoT. Terutama pertama memudahkan proses konektivitas. Nah, kenapa saya bilang di sini memudahkan proses konektivitas? Ya tadi, untuk mentransfer data yang notabene bernilai-nilai penting, itu kita tidak membutuhkan bantuan dari manusia atau komputer lain lagi. Jadi IoT kita taruh di tengah laut contohnya. IoT kita taruh di tengah laut, ternyata tinggi air laut ini sudah mencapai 4 meter di atas semula. Otomatis akan ada resiko, akan ada resiko tsunami.
Jadi untuk mengirimkan informasi itu ke daratan, untuk orang yang di daratan itu siap-siap, oh di sana akan ada terjadi tsunami gitu. Itu kan tidak perlu bantuan lagi dari manusia untuk pengiriman datanya. Jadi walaupun di tengah laut kondisinya, yang penting dia punya sinyal dan yang terima punya sinyal, data ini tertransfer dengan cepat dan efektif. Yang kedua terjadi ketercapaian efisiensi. Nah, kembali ke contoh tadi, efisien tidak, nggak perlu manusia yang di tengah laut untuk mengecek tingginya ombak itu tadi lagi itu. Karena yang di sini adalah alat yang sudah di tengah laut, efisien kan tentunya. Yang ketiga adalah efektivitas monitoring kegiatan. Nah, ya itu tadi secara contoh umumnya, contoh yang saya sebutkan tadi sudah mencakup ketiganya. Dia kan memonitoring terus tuh keadaan lautnya, dimonitoring terus. Oh ternyata segini itu. Sekarang ombaknya masih 6 meter, oh ini nggak akan mencapai ke daratan. Sekarang ombaknya 8 meter, oh ini masih nggak mencapai ke daratan. Nah itu kan efek monitoringnya itu kalau dilakukan oleh manusia, yang pertama pasti bahaya, yang kedua pasti hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi jika itu manusia yang memantau. Tapi kalau ini yang memantau secara alat, itu kan ambrekan pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu lebih bisa ditolerir daripada manusia yang terjadi. Nah itu contoh manfaat dari IoT. Satu kata dari saya, terima kasih atas materinya. Apabila yang ditanyakan dipersilahkan. Motonya kita just do it. Lakukan aja pasti bisa kok. Oke, Ya, baiklah. Terima kasih kepada Kak Febri atas materi yang telah disampaikan. Ya, untuk selanjutnya kita lakukan sesi tanya jawab dengan Kak Febri selaku pemateri pada sore hari ini. Ya, kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghidupkan mic-nya atau bisa dengan melalui kolom chat dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau saya boleh bertanya, Kak? Boleh, silakan. Saya ingin bertanya nih, Kak. Jadi saya sempat kepikiran tuh dari dulu. Itu cara nyambungin antara coding atau bahasa pemrograman dengan kayak suatu mesin tuh gimana masukinnya, Kak? Oke, nah saya cariin contohnya ya. Oke. Di YouTube aja enaknya mungkin ya. Karena saya di YouTube di sini nggak bawa alat-alatnya. Sebenarnya saya punya alat-alatnya, cuman posisi lagi bekerja di sini nggak saya bawa nih alat-alat saya. Jadi koneksinya agak lelet.
contohnya ya. Ini dia. Contohnya begini. Oke. Coba saya share screen ya, izin share screen. Udah masuk ya? Sudah, Kak. Nah, ini bisa kita lihat. Mau saya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, di sini kan ada kabel nih. Ada kabel. Kabel inilah yang akan kita gunakan untuk ke komputer kita. Jadi kabel ini menyambung ke warna biru ini. Dan disinilah komputer kita. Yang warna hitam ini ke sini komputer. Nah, untuk mentransfer data itu dia bentuknya kalau kita yang zaman sekarang itu sudah banyak. Kamu bisa cari di situ Arduino ataupun Raspberry Pi. Di situ transfer datanya sudah menggunakan kabel langsung dari USB kita ke perangkat. Jadi nanti di USB kita di perangkat di komputer kita tinggal ngoding, kita pakai nih modular apa yang pengen kita pakai. Contoh kita pengen menggunakan yang dicontohkan di sini, dia menghidupkan LED dengan relay gitu kan, dengan saklar dengan relay. Jadi posisi kita program tuh si Arduino. Nah, ini microcontroller yang saya bilang kecil ini, microcontroller. Nanti dari perangkat ini akan mengirimkan program ke dalam microcontroller ini. Saat ini perangkat dicabut, dia sudah otomatis menghidupkan LED ini secara otomatis bergantian ataupun apa sesuai dengan program kita berdasarkan relay-relay yang ada di sini. Nah, jadi kurang lebih begitu. Itu cuman kayak kita nyolokin hard disk eksternal gitu. Cuman kayak ngirim hard disk eksternal gitu. Nah, cuman ada perangkat-perangkat khusus yang perlu kita siapkan, aplikasi-aplikasi khusus yang kita siapkan. Jadi kalau contoh kita menggunakan Raspberry Pi ataupun Arduino, ada IDE-nya berupa Arduino IDE gitu. Nanti saat kita menggunakan perangkat yang lain itu ada juga IDE-nya sesuai dengan si hardware-nya. Saat kita beli hardware-nya apa, ya kita butuh perangkatnya berbeda sesuai dengan hardware yang digunakan. Begitu. Kurang lebih. Gimana si Fahri? Jadi itu pakai USB biasa apa khusus itu, Kak? Untuk itunya, untuk transfernya. Iya. Saya contohkan Arduino Uno R3. Itu kayak kita tahu kabel printer. Kurang tahu, Kak. Nah, itu lebih tepatnya seperti kabel printer. Jadi kabel printer itu kan mengirimkan data kita kepada printer untuk di print gitu kan. Nah, kalau di mana namanya di Arduino Uno R3 itu, nah ini pinnya nih. Ini pin yang untuk kabel printernya. Di sini sama dengan kabel printer. Yang digunakan itu contohnya paling mudahnya itu sama dengan kabel printer, atau juga ada yang kabel ya USB biasa juga ada yang menggunakan pin USB B, itu juga ada. Itu namanya kalau nggak salah namanya Arduino Nano itu dia perangkat transfernya sama kayak USB B, bukan USB Android ya. USB B itu USB yang agak tebel, yang satunya ke laptop seperti USB biasa, yang kepala satunya itu seperti kalau zaman dulu kalian tahu HP BlackBerry, atau kalau zaman sekarang HP yang dulu zaman itu HP apa ya, yang USB-nya itu masih agak tebal. Nah, itu contoh ada yang transfer datanya begitu. Untuk sekarang juga kalau kita ngomong IoT ada yang namanya node MCU. Itu juga sudah ada yang seperti pakai USB Android biasa, itu juga ada. Nah, untuk transfer datanya begitu kurang lebih. Berarti untuk alat-alat dokter yang canggih-canggih itu, Kak, ada gitunya semua ya, Kak, berarti ya? Ada. Di dalamnya tuh ada gitunya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Selanjutnya kepada para peserta, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ingin bertanya bisa di kolom chat atau menyalakan mic-nya. Izin bertanya, Kak. Oke, siap. Ya.
Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Setiawati, Kak, dari S1 Ilmu Komputer angkatan 2020. Nah, jadi angkatan 2020 itu kan kami punya tugas ya, Kak, dari Bu Astria di mata kuliah RPL. Nah, itu kami disuruh buat software. Nah, tapi itu ada IoT, ada AI-nya gitu, Kak. Sedangkan kalau saya sendiri sih, Kak, saya nggak tahu sebenarnya AI sama IoT itu cara kerjanya bagaimana, jenisnya apa aja, itu saya belum tahu, Kak. Nah, jadi di situ ya saya kasih ide mentah aja gitu, Kak. Saya kasih ide, ya udah ada rancangannya, tapi saya nggak tahu. Nah, jadi ide saya itu, saya buat suatu alat. Alat itu gunanya untuk ngecek di suatu air itu ada penyakitnya atau enggak gitu, Kak. Nah, terusan alat ini di situ saya pakainya sensor, Kak. Nah, tapi di sensor itu ada AI-nya gitu, Kak. Yang dimana AI-nya ini yang ngecek air ini terdeteksi penyakit atau tidak gitu, Kak. Nah, terkait itu semua nggak tahu ya, Kak, itu udah benar semua atau belum alurnya. Nah, menurut Kakak sensor yang dipakai itu apa ya, Kak, kalau untuk yang kayak gitu itu? Atau AI-nya itu apa gitu, Kak? Oke, 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 oke. Moderator, langsung saya jawab atau gimana? Langsung jawab boleh, Kak? Oke, siap. Terima kasih untuk yang bertanya tadi, Nur Setiawati ya. Oke. Gini, jadi prinsipnya itu kalau tadi ada tugas dari Bu Astria bahwa kita disuruh membuat dari materi RPL, disuruh membuat sebuah alat yang ada AI-nya yang notabene bisa menggunakan IoT gitu ya, kurang lebih pertanyaannya tadi. Iya gitu, Kak. Nah, terus tadi dia sudah punya ide untuk mendeteksi suatu penyakit yang ada di dalam air dan itu menggunakan sensor. Untuk skala itu bisa dibilang ada penyakit, bukan ada penyakit. Untuk skala dibilang itu sudah AI atau belum, itu di kategorinya termasuk sudah AI. Nah, tapi tinggal konsepnya diperjelasnya gimana. Tadi kan di situ pernyataannya, stigma dia mengatakan bahwa air itu ada penyakit atau tidak. Nah, kita balik nih, emang penyakit itu apa sih kan gitu. Namanya penyakit itu kan pasti banyak faktornya. Contoh airnya itu mengandung seng, airnya itu mengandung nikel, airnya itu mengandung CO2 berlebih, airnya itu mengandung bakteri. Nah, itu kan baru kategorinya penyakit itu kan di situ. Nah, terus kamu pengen menggunakan sensor yang bisa mendeteksi penyakit gitu. Nah, ini kamu perlu kategorikan dulu, kamu beri batasan dulu. Ada batasan masalahnya di sini. Batasan masalahnya apa? Kamu pengen mendeteksi air itu apanya? Kalau ngomong penyakit, semuanya menghasilkan penyakit. Tapi kamu harus beri batasan di situ. Penyakit yang seperti apa? Penyakit yang disebabkan oleh air yang mengandung seng misalnya, air yang mengandung nikel misalnya. Nah, di situ kamu cari sensor. Sensornya apa? Sensor yang bisa mendeteksi nikel di dalam air. Itu biasanya masuk dalam kategori probe. Kalau di dalam cairan itu biasanya kan masuk ke dalam kategori probe. Itu ada beberapa perangkat-perangkat yang bisa kamu cari di online shop ataupun di tempat yang lainnya. Itu ada probe-probe yang bisa untuk mendeteksi sesuatu di dalam air. Nah, itu ada contohnya tingkat karbon dioksida di dalam air, tingkat oksigen di dalam air, tingkat asam di dalam air. Itu dia akan mendeteksi sesuatu, itu probe-nya. Tapi di dalamnya nanti itu pasti kita perlu program. Jadi probe itu baru berupa sensor loh. Probe itu baru berupa sensor. Dia hanya mendeteksi sesuatu aja. Nah, masalah deteksinya itu berapa, terus akan melakukan apa AI-nya, itu tetap kembali ke kita. Kita buat programnya di dalam di sini perangkat embedded systemnya. Jadi si probe tadi akan kita hubungkan ke perangkat. Contohnya kita ngomong di sini Arduino yang lebih mudah ya. Kita ngomong Arduino. Jadi dari probe tadi yang akan kita masukkan ke dalam air, ini akan ada kabel yang akan mengirim ke Arduino. Di Arduino inilah yang akan kita program. Saat probe mendeteksi karbon dioksida lebih dari 60% seandainya, air ini mengandung penyakit yang menyebabkan bla 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 bla, kan gitu. Nah, informasi inilah yang akan kita kirim. Nah, kamu konsepnya mau kayak mana IoT-nya? Apakah dikirim melalui bisa dibilang sinyal 4G, sinyal GSM seperti itu, atau melalui SMS datanya, atau melalui apa? Nah, itu kembali ke kamu konsepnya. Tapi di sini harus kamu program dulu. Jadi kamu cek dulu prop yang kamu beli itu, prop yang kamu beli atau prop yang disediakan, itu kamu cek dulu. Jadi sistem deteksinya gimana? Biasanya kan setiap satu prop dengan prop yang lain sistem deteksinya berbeda.
Terus di situ bisa kamu searching rumus-rumusnya. Jadi dalam air 1 liter ada oksigen sekian, berarti oksigennya sekian persen. Itu ada rumus-rumusnya, kamu bisa cari, nanti kamu terapkan di dalam program di dalam Arduino-nya. Nah, baru disitulah terjadi sebuah AI. Apa sih yang akan dilakukan oleh si alat tadi? Atau mau informasinya mau dikirim kemana? Tindakan lebih lanjutnya gimana? Itulah yang dimasuk kategorinya sudah masuknya AI di dalam IoT. Nah, kurang lebih saya menyarankan yaitu lebih sempurnakan lagi idenya seperti itu. Beri batasan masalahnya, jangan hanya bilang penyakit. Kalau kamu hanya bilang penyakit, semuanya menyebabkan penyakit. Tapi sensor tidak se-expert itu. Sensor yang ada dalam perangkat itu tidak se-expert itu. Kamu yang harus beri batasan masalah. Penyakit apa yang ada dalam kandungan air itu? Entah itu asam, nikel, atau seng, atau bakteri, atau apa. Nah, itu yang kamu beri batasan. Kurang lebih begitu, apakah menjawab? Menjawab Kak, tapi boleh saya tanya lagi Kak? Boleh. Kalau tadi kan Kakak jelasin itu diberi batasan ya Kak. Nah, kalau untuk batasannya sendiri di kasus ini di air itu kami mau ngecek apakah terdeteksi penyakit atau tidak. Nah, untuk penyakitnya itu kami ngecek penyakit kotoran putih yang ada pada udang Kak. Nah, jadi dari ide saya itu saya pengen kalau misalnya di udang itu kan biasanya kotorannya udah ngambang di air tuh Kak. Nah, berarti kan si kotoran ini nyampur sama air. Nah, gimana caranya si alat ini deteksi si air ini ada kotoran ini gitu Kak. Nah, terus pertanyaan saya, sensor apa tadi? Sensor atau apanya itu Kak? Namanya PROBE. Nah, itu jenis apa ya Kak yang untuk deteksi penyakit itu Kak? Nah, jenis apanya begini, yang kamu cari tahu dulu adalah kandungan dari kotoran udang itu tadi apa? Kandungan dari kotoran udangnya. Nah, soalnya namanya itu sebuah kotoran, pasti ada kandungannya, entah itu kandungannya itu urea atau itu kandungannya apa, toksin-toksin yang lain. Itu kamu cek dulu kandungan dari si kotoran udang itu. Nah, baru kamu cari probe dari kandungannya, karena probe itu bersifat single, probe itu bersifat zat kimia yang dia cek. Jadi bukan dia kamu nyari probe untuk mengecek kotoran udang nggak akan dapat, tapi kamu cek dulu kandungan dari kotoran udang itu apa, entah itu urea, entah itu apa sih toksin yang lain. Nah, itu nanti baru kamu cari probe-nya. Untuk mencari bahan yang kamu cari untuk beli itunya, untuk beli probe-nya itu tadi begitu triknya. Nah, kalau kamu pengen mendeteksinya kan tadi kotoran udang contohnya, itu kamu cari dulu kandungan kotoran udangnya, itu kurang lebih. Saya yakin ada kok untuk setiap probe, setiap jenisnya itu saya yakin ada. Gimana? Si Nur Setiawati, apakah ada bayangan? Ada Kak. Terus untuk penampilan pesannya itu ya Kak, kan konsepnya nanti kalau alat ini ngecek, alat ini kan ngirim pesan gitu ya Kak, tapi dia ngirim pesannya dalam bentuk pesan teks gitu Kak di sebuah software ini. Jadi kalau misalnya terdeteksi nanti muncul tulisan terdeteksi, kalau misalnya enggak ya enggak. Jadi itu tergantung dari program yang kita buat gitu Kak. Oh, ya itu berarti nanti di Arduino-nya kamu ada displaynya, berarti ya di bagian perangkat itu ada displaynya ya. Ya gimana Nur? Ada displaynya gitu maksudnya? Iya Kak. Ada display dari message-nya itu tadi, nggak mengirim ke perangkat yang lain gitu maksudnya? Iya. Oh, yaudah. Ya bisa sih termasuk kayak gitu. Nanti display ada kok. Ada perangkat yang bisa ngedisplay dari Arduino. Kamu nanti bisa pakai I2C, kamu nanti bisa pakai panel LED. Itu kembali ke pilihannya ke kamu. Tapi bisa nanti didisplaykan seperti itu bisa. Gimana, cukup? Cukup Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika kalau ingin bertanya, bisa nyalakan on mic atau menulisnya di kolom chat. Terima kasih.
Gimana, Fahri? Kak, Gimana? mau bertanya Kak, kita kan kalau jurusan ilmu komputer nih, buat awal-awal kita belajar IoT itu gimana Kak? Kan kita kan masih pemrograman gitu Kak, Oh, biar masuk ke IoT-nya itu. Itu dari mana awal mulanya? awal mulanya saya jawab ya si Fahri. Jadi kalau di ilmu komputer mungkin sekarang kita masih kurang nih ya untuk perangkat ataupun dukungan dari universitas maupun jurusan tentang IoT, mungkin perangkat-perangkat belum kita sediakan. Sedangkan materi pun mungkin kita kayak materi robotik itu masih sangat-sangat dasar itu kan. Nah, saran saya untuk memulai pertama IoT itu pasti otodidak, belajar sendiri dari browser. Itu yang utama dan pertama. Yang kedua, kalau sudah punya rezeki ataupun punya material finansial, notabene namanya IoT ataupun embedded system, kita pasti butuh perangkat, kita pasti butuh alat yang akan kita program. Otomatis kita harus bisa punya dong, tuh kan. Entah itu Arduino-nya, entah itu Raspberry Pi-nya, entah itu sensor-sensornya, kita harus punya. Karena kita mau belajar itu gitu kan. Kalau kita nggak ada alatnya, nggak ada itu, yang nggak mungkin dong kita bisa program itu menjadi sebuah produk gitu kan. Nah, faktor yang kedua adalah itu. Saya tahu pasti ada yang bermasalah masalah materi, finansial dan lain-lain saat akan kita harus beli itu gitu. Nah, saran saya sih berkelompok. Kalau kayak saya dulu mungkin peminatnya sangat-sangat sedikit untuk bidang IoT. Jadi mau nggak mau saya harus ya sudah belajar sendiri, beli alat-alatnya sendiri dengan modal sendiri gitu kan. Tapi nggak masalah, itu semua proses buat kalian bisa mengerti sebuah IoT itu tadi. Nah, karena ya faktornya itu sih. Sebenarnya pemrogramannya tidak sulit Arduino ataupun Raspberry Pi ataupun IoT atau yang lain. Lebih sulit saat kalian membuat program web ataupun program Android, itu lebih sulit, sangat lebih sulit program itu dibandingkan kalian ngoding Arduino ataupun Raspberry Pi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena konsepnya tuh kalau kita ngoding Arduino dan Raspberry Pi, frameworknya itu sudah, bukan framework sih, template-nya itu sudah ada. Kalian pengen membuat apa gitu kan? Itu template susunan programnya itu sudah ada. Kalian tinggal menerapkan logika kalian ke dalam situ. Dan simple text sintaknya itu tidak serumit saat kita ngoding seperti di Android Studio atau di Laravel atau di framework-framework yang lain gitu. Saat kita menggunakan IDE dari si perangkatnya itu lebih simple. Jadi saran saya kalau pengen memulai itu satu, belajar baca-baca dulu. Yang kedua mulai nabung untuk ataupun dengan cara yang lain gimana biar dapat perangkat. Contoh kita cari proposal atau berkelompok biar nabungnya lebih ringan, bisa beli alatnya bareng-bareng gitu. Itu saran saya begitu. Karena itu salah satu faktor yang penting loh buat punya alatnya, itu kalau salah satu faktor yang penting. Kurang lebih begitu. Gimana Fahri? Berarti pemrograman aplikasi lebih sulit daripada IoT ini Kak? Untuk pemrogramannya iya, untuk sintaknya iya. Ya, kalau secara program dan sintaknya. Yang lebih sulit di IoT ini adalah kalian harus memahami nih, setiap perangkat yang kalian gunakan. Contoh, kamu pengen menggunakan Arduino Uno perangkatnya gitu kan. Kamu pengen menggunakan perangkat Arduino Uno untuk menjadi sebuah embedded system. Yang kamu harus tahu apa? Power supply dia maksimal berapa volt. Arduino Uno tuh contoh, dia dia bisa jalan itu di 7 volt sampai dengan 12 volt. Jadi kamu tidak boleh menggunakan power supply yang lebih dari 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt, positif alat kamu akan meledak, akan kebakar. Kalau kamu gunakan power supply yang kurang dari 7 volt, bisa jadi Arduino kamu nggak akan jalan karena dia kurang tegangan. Nah, yang sulit di embedded system itu. Karena kita notabene basicnya adalah ilmu komputer gitu, basicnya. Tapi kamu harus memahami itu juga. Perangkat yang kamu gunakan tuh butuh keperluan apa sih? Kan gitu. Itu baru contoh Arduino Uno yang dan power supply-nya. Belum nanti sensor-sensor masing-masing. Bisa jadi setiap sensor punya kebutuhan power supply yang berbeda-beda. Terus kamu saat sudah menggunakan GSM, apa namanya itu, mendeteksi sinyal, itu butuh kapasitor berapa. Nah, itu yang sulitnya di embedded system tuh di situ. Karena kita harus mempelajari itu di luar bidang kuliah kita. Kurang lebih begitu. Gimana? Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama.
Pada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, bisa nyalakan on mic ataupun dengan menulis di kolom chat. Jadi total yang ikut lomba berapa, Fahri? Untuk ini, untuk embedded system IoT? Untuk totalnya kurang tahu saya Kak kalau totalnya. Oh. Datanya bukan di saya. Oh, nanti saya minta tolong tanyain ke panitia buat bagi informasi ke saya ya untuk terutama embedded system dan IoT ini total pesertanya berapa? Oke, siap Kak. Untuk yang data sementara udah ada 2 tim Kak. Udah ada 2 tim untuk data sementara. Terima kasih. Sebentar dicek lagi ya Kak. Oke, siap. Iya Kak, masih 2. Masih 2 sementara. Oke, siap. Oke. Tuh peluangnya lumayan besar tuh. Baru 2 tim yang ikut untuk IoT sama embedded system. Besar itu peluangnya. Apa kita cukupkan saja Kak? Sudah tidak ada yang bertanya mungkin nggak? Siap, nggak apa-apa. Ini lanjut ke penjelasan ini untuk dijelaskan oleh moderator dan panitia atau saya menjelaskan untuk peraturan-peraturan itu? Gimana Kak? Untuk peraturan-peraturan lomba kan tadi kamu udah share saya itu materinya. Itu dijelaskan oleh panitia atau saya yang menjelaskan? Bebas sih Kak. Kayaknya enak panitia aja langsung ya, soalnya kan yang kalian yang lebih paham tentang peraturannya juga ya. Itu saya ambil dari yang gemastik itu Kak. Nah, maksudnya saya tetap di sini saat nanti kira-kira ada pertanyaan tetap saya bantu jawab, tapi mungkin panitia yang lebih menjelaskan yang lebih pas kayaknya nih untuk peraturan. Oke. Ya. Jadi kita tutup saja Kak ini Kak. Oke, baik, saya tutup untuk presentasi dari saya. Dilanjutkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di penghujung acara. Baiklah, terima kasih kepada Kak Febri atas penyampaian materi untuk divisi Piranti Cerdas pada sore hari ini. Ya, kepada para peserta juga diucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri pelatihan TIK pada sore hari ini. Ya, terima kasih juga kepada para peserta. Ya, selanjutnya saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan dalam penyampaian bawakan acara ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.